Wis, Halo saudara-saudara. Jumpa lagi di The Soleh Solihun Interview. anjing Iya. gue kayak homo loh. Kenapa? Nempel-nempel lu. Emang kenapa kalau kita nempel? Nyaman gue. Emang lu pikir gue nyaman nempel sama lu? Nyaman gue. Jangan gitu dong, masa Nyaman gue. Kayak homo gue. Kali ini bersama Deddy Corbuzier. Tuh kan nempel-nempel banget deh. Emang kalau cowok sama cowok nempel lantas jadi homo? Ya enggak, gue ya enggak apa, gue juga tidak ada masalah dengan homo. Tapi Ya cuman perilaku Anda nempel-nempel gini tuh. Tuh kan. Ih, anjir. Ih, lu hitam banget ya. ya lu Cina sih jadi putih. Tapi saya kan Apa? warga negara Indonesia. Iya. Walaupun darah turunan Darah lu turunan apa? Jerman. Kan lu belum apa-apa udah cari masalah ya. Gue sih ya nggak masalah kalau Deddy Corbuzier yang ngomong, nggak ada yang berani ya. Enggak juga sih. Belum kena aja. Oh, ternyata triknya ditandain Iya. digini pakai kaki. Kaki atau kalau kiri pegel pakai kanan pegel, pindah kanan gitu. Iya sih benar. Nggak bisa beli tongsis ya. Ribet. Iya. Hidup nggak usah dibikin ribet. Kalau pakai tongsis lebih norak lagi, kita nempel-nempel terus pakai tongsis ngobrol. Tapi lu jadi nggak seputih dulu, Ded, Apa? kulitnya. Udah nggak terlalu Cina kayaknya. Terlalu banyak main pribumi kan lu. Apa sekarang kecenderungan orang-orang Cina pengen jadi hitam? Terutama Cina-Cina terkenal. Kan lu Cina terkenal. Oh, gue Cina terkenal. Iya. Bener-bener. Cina yang tidak terkenal tetap pada putih. Enggak, gue memang suka tanning. Oh gitu. Gue suka tanning. Kemarin baru pulang dari Bali. Lucu deh. Gue jadi kok kalau putih, orang kulitnya putih itu kalau tanning itu harus pakai yang tanning bener-bener buat tan, jangan langsung jemur. Kalau langsung jemur, kulit kita yang Cina-Cina ini bukan jadi hitam, Jadi apa? merah. Kebakar coy. Dek, Jadi lebih sulit Dek, buat menjadi ini. ada semprotan mulut gak? Mulut gua tadi baru, ini kayaknya nggak nyaman ngomong sama orang kalau mulut gua bau deh. Mulut gua bau ya? Enggak. Kalaupun mulut lu bau, gua nggak berani bilang sih, Dan. Makanya gua mau semprot mulut gua supaya mulut gua wangi. Siapa tahu lu lebih mencintai gua. Gigi lu diputihin dari kapan tuh? Gigi gua nggak diputihin, Itu bukannya pakai yang apa? vinir. Iya. Ya nggak diputihin dong. Itu bukannya Ya diputihin. enggak dong, Terus diapain? di vinir. Menjadi lebih putih kan? Enggak, giginya mah nggak jadi putih. Terus Giginya jadi- dibungkus. Oh, berarti gigi. Kalau giginya diputihin ada lagi namanya bleaching. Oh gitu. Itu berarti. Oh, itu tuh bukan diputihin. Enggak. Kalau dilapisin tuh gunanya apa? Apa? Gunanya apa? Gunanya buat apa hidup lu? Buat hidup lu lah, Buat bukan buat hidup gua gigi-gigi lu. Jadi pertama ini banyak orang nggak tahu. Orang banyak bilang, oh gue gaya-gayaan aja, gigi gue vinir. Sebenarnya emang gue tuh gaya sih, buat gaya-gayaan. Enggak serius. Gue nih ada kista. Di mana? Ini nih. Oh, di gusi. Sini di bibir bawah. Gusi. Oh, iya di itu Gus. Ini, Oh. karena kayak giginya udah kecil satu. Ah, Dia tuh dipotong waktu itu. Dipotong giginya dan akar-akarnya harus dibuang. Terus dipasang gigi baru. Putih sendiri, bro. jadi yang lain agak kuning-kuning pink betul. Rokok kan? Iya. Putih sendiri, Cok. jadi ya udah, ya udahlah, vinir aja lah semuanya. Tapi memang ya kalau nanya kenapa di vinir, ya looks-nya jadi lebih bagus lah. Tapi awal mulanya begitu dulu, awal mulanya. Ternyata ya. Tapi gua nggak menutupi bahwa memang jadi supaya jadi lebih baik Iya, ya. Gitu. tapi kan pemicunya Tapi itu. pemicunya. Tapi sebenarnya kalau gua nggak mau ya nggak apa-apa kan? Iya, cuma kan aneh. Nggak bisa pilihannya. Apa? Dok, kuningin dong, bisa.
Oh, dibikin Cuman kan agak tolol kan kalau ngomong, dok pilih aja. pilihannya dok kuningin dong, itu Kata kan dokter, apa enggak mau nggak jadi mau yang lebih lain jadi aja? putih kan gitu kan. Jadi pilihannya menguningkan satu atau memutihkan yang lain gitu ya, putihkan yang lain lah. Ya, pilihan logis ya. Iya bener kan, ya itu jadi pilihan saya akhirnya Iya. memutihkan gigi. Ternyata banyak orang, banyak yang kita tidak pahami dari seorang Deddy Corbuzier ya. Apanya tuh? Bahwa ternyata lu tuh begini awalnya gara-gara hal simple. Dikira ini kan biar tujuan utamanya biar keren. biar biar iya karena gue juga gue tuh suka begini gitu, misal orang giginya diputihin nih, di veneer nih, di apa, daripada menjelaskan sesuatu yang orang akhirnya juga nggak peduli, terus dibilang jadi sebuah alasan, dan mendingan sombong. Sekarang gue ngomong, gue tuh pernah ada begini, terus ada begini, ada begini, pasti 70% orang bilang, emang lu pengen putihin aja, bener nggak? Iya. Ya udah, mending gue sekalian bilang, katanya orang kenapa? Ya gue punya duit, kenapa ya? Cuman kalau lu teman gue nanya, Iya, gue ceritanya baru- bener gitu maksudnya. Tapi kalau orang lain nanya, netizen nanya, giginya kinclong banget diputihin, iya punya duit. Daripada gue harus menerangkan sesuatu yang Iya, iya. ngapain gitu loh. Iya. Nggak penting buat gue. Sifat congkak ini ada dari kapan sih? Gue dari sebelum kaya udah sombong bro. Masa? Jadi gue tuh konsisten. Artis-artis lain tuh kaya terus sombong. Kalau lu Bangsat dari tuh. Iya dong, lu benci dong. Ya kan, kaya sombong. Anjir kaya sombong. Enggak, gue dari susah gue udah sombong. Jadi memang bukan Jadi karena enggak, duit bukan, ya? bukan karena duit. Emang gue Jadi konsisten. Deddy Corbuzier congkak itu bukan karena popularitas atau uang, Bukan. karakter. Iya memang bawaan lahir, DNA. Tapi emang lu dulu nggak kaya? Enggak, gue dari keluarga miskin bro. Serius? Serius. Mungkin miskin gue keluarga sempat makan aja susah. Tapi definisi miskin seseorang kadang-kadang suka beda. Nggak, ini beneran. Kalau kita bicara misalnya dulu keluarga gue, saudara ada 3, bokap nyokap gue hanya bisa beli bakso 1 mangkok, dibeli bagi 3 orang sama nasi kayak gitu. Bapak gue datang ke Jakarta supir mikrolet. Lu keluarga dari mana sih asalnya? Bokap dari Banyuwangi, nyokap gue dari Malang. Nyokap gue turunan Chinese, pure dari Asli Tiongkok, dari mainland. dari mainland. Bokap gue ada turunan pribumi. Gitu. Gua dapat putihnya Chinese. Sama otak jualan. Jadi merantau dari Banyuwangi, Bapak gua dari Banyuwangi, nyokap gua Iya. dari Malang. Malang. Ketemu di Jakarta mereka. Ketemu di Jakarta. Tapi gua nggak tahu ngapa-ngapainnya di mana, tapi ketemu di Jakarta. Tapi lu dilahirkan di daerah mana waktu itu? Jakarta gua. Nggak dibesarkan di daerah mana? Jakarta, Surabaya. Jakarta, Surabaya. Jakarta, Surabaya. Kenapa lu sombong meskipun lu tidak punya uang banyak? Karena kalau orang tidak punya uang terus minder, lebih dikatain. Iya kan? Iya. Iya kan? Iya kan? Iya, iya. Iya kan? Udah gua sekolah, soalnya dulu gua sekolah tuh di sekolah favorit. Jadi bokap gua tuh sampai minjem duit untuk sekolahin gua di sekolah favorit. Gua ketemu Apa tuh sekolah apa? dulu tuh di Santa Maria, terus Santa Teresia, itu orang-orang kaya semua, Bokap lu padahal pas-pasan. pas-pasan. Tapi pada saat itu akhirnya udah kerja tuh, sudah mulai sukses. Tapi dari SD-nya aja gue udah dimasukin ke sekolah favorit. Bukan sekolah favorit lah, sekolah Orang kaya. Katolik yang kebanyakan orangnya orang berada semua. Kenapa dulu bokap lu masukin lu ke situ? Karena strength kalau zaman dulu. Bahasa Belandanya apa? Strength. Iya. Apa sih? Bener nggak sih? Keras lah. Keras gitu. Mengajarkan anak supaya menghadapi keras. Gitu. Zaman dulu kan bruder. Lu tahu gak sih? Kalau strength gua ngerti, kalau brother gua nggak tahu. Bruder tuh suster yang tua banget. Oh, Yang kalau lu nggak masuk ketahuan bolos. kan gua Islam ya. Iya. Gua nggak ngerti sekolah Kristen. Iya, terus kenapa? Gua juga Islam, gua pernah Katolik, gua tahu yang namanya biksu tuh dari Buddha. Tapi kan gua nggak tahu brother itu. Ya ini gua kasih tahu Iya, biar terima kasih. biar lu ini tidak hanya pemahamannya satu saja, biar lebih jelas semua. Keluar. Jadi bruder Ya, tuh suster yang udah senior, yang galak banget.
Lu kalau nggak bikin PR ketahuan namanya dikejar-kejar loh, serius. Pakai penggaris besi digebukin. Yang begitu. Lu kenapa? Kena berapa kali digebukin? Gue lupa tapi dendam aja pokoknya. Nanya gue berapa kali lupa tapi gue dendam ya pokoknya. Zaman gue sekolah kayak begitu. Jadi bokap lu masukin ke situ supaya Supaya guanya apa ya? Supaya guanya ya tertib aja pengajarannya. apakah lu orang yang bukan disiplin sebelumnya sampai harus ke sekolah yang tertib Mungkin seperti karena bapak emak gue harus kerja kali. Oh. Jadi kan mungkin kalau ada sekolah yang streng ngajarinnya lebih keras, mereka lebih merasa nyaman. Tapi di zaman itu kan memang begitu kan pengajarannya kan. Di sekolah juga di Nggak akan ada yang lapor kalau guru mukul Oh, muridnya. sekarang lapor polisi. Dulunya masuk penjara. Dulu mah bocah Oh, digambar-gamparin. dulu digamparin. Kita pulang nangis, digampar lagi. Gitu aja lah. Itu nangis goblok. Sekarang mah nggak bisa. Ya zaman-zaman itu lah, zaman-zaman menarik itu lah. Tapi masa kecil lu bahagia? Bahagia gue bahagia karena bokap gue sayang banget sama gue. Jadi dia kayak selalu nurutin apapun yang gue minta, apapun yang gue mau. Kalau dia nggak punya duit, dia akan usahakan untuk mendapatkan apa yang gue mau. Jadi gue tidak, jadi walaupun dalam keadaan suasana keluarga yang kurang berkecukupan, gue tidak merasakan hal tersebut menjadi sebuah siksaan buat hidup gue, karena bokap gue bener-bener apapun yang gue minta, kalau dia bisa kerjakan, dikerjain. Asik. Sifat percaya diri ini datang dari mana? Sifat percaya diri ini datang dari mana? Mungkin datang dari seni yang gue pelajari. Jadi pada saat itu gue mau jadi pesulap. Salah satu rules jadi magician adalah bahwa lu harus percaya diri, karena lu nipu orang kan. Meyakinkan orang untuk mempercayai Ya sesuatu. logikanya begitu dong. Ya, nipu Logikanya dalam lu nipu kata orang. kasar. Lu nipu orang. Kalau lu tidak percaya pada diri lu sendiri, kalau lu tidak sombong, kalau lu tidak angkuh, karakter lu tidak kuat di panggung. Gitu. Makanya sebenarnya karakter ini adalah karakter yang dibuat sejak gue zaman dulu sebagai mentalis, sebagai magician. Yang membuat lu tertarik sama magic apa? Nonton pesulap sih, nonton pesulap waktu gue kecil, nonton ada pesulap, main sulap, gue nggak tahu caranya gimana, terus ya udah, terus akhirnya gue minta emak gue ajarin gue, emak gue beli buku di Gramedia, gue diajarin, terus gue ngeliat kalau pada saat itu gue yang anak yang biasa-biasa melihat ada sesuatu yang luar biasa. Oh ini kayaknya I can be someone else if I can do this. Gitu. Makanya akhirnya terus gue belajar sulap supaya memiliki sebuah daya tarik sendiri, karena gue nggak bisa musik, gue nggak bisa ngapa-ngapain. Berarti itu umur berapa? 7 tahun. 7 tahun. Dari sekecil itu udah tertarik sulap. 7 tahun, 7-8 tahun lah. Trik pertama yang lu pelajari apa? Motong tali jadi 2, nggak nyambung lagi. kan lu pelajari kata lu. Bukan trik pertama yang udah bisa kan. Trik kalau gitu trik pertama yang lu bisa apa? Sampai bisa tuh tali Sampai nyambung bisa. lagi. Jadi kan kalau dari 7 tahun mah dari kecil banget dong. Makanya lu tuh percaya diri gara-gara itu belajar sulap. Karena lu harus perform. Hmm. Karena lu harus mainin permainan itu ke teman-teman lu, ke keluarga lu. Pertama paling dekat ke keluarga lu. Lu harus percaya diri. Lu harus meyakinkan orang bahwa itu benar secara simple thing lah. Misalnya gue megang ini gitu ya, ini gue ambil di sini gitu, ini hilang gitu, misalnya nggak ada, ya gue jatuhin ke bawah. Kan pada saat gue pegang ini, ketika gue ambil nggak ada, padahal di sini kan. Bahkan gua aja yang deket tadi Betul. terkecoh. Nah, kan gua pun harus percaya bahwa ini ada di sini. Lu kebayang nggak? Karena kalau karena biasanya orang yang baru belajar dia begini nih. Oh, nggak yakin. Iya, dia ketakutan, dia tidak yakin. Takut orang melihat orang ini. melihat ini. Nah, kan kita diajari untuk membuang hal tersebut supaya kita bisa dengan mudahnya mempengaruhi orang melihat kemana dan sebagainya. Nah, itu kan butuh sebuah rasa percaya diri. Gitu. Rasa percaya diri. Nah, itu yang awalnya didasari dari situ.
Makanya tadi gua sedeketin aja nggak lihat itu ada ke Ketipu situ. lo kalau ngeliat begini aja ketipu pasti. Karena gua dialihkan ke situ perhatiannya. Nah di sini kan tangan gue santai gitu. Hmm. Tangan gue santai ketika gue ngambil, tangan gue santai kan. Padahal di sini Padahal di gua sini di depan mata aja ketipu pasti. Semudah itu gitu. Iya ya. Di pergaulan pada akhirnya apa manfaat lu mempelajari sulap itu? Banyak teman kali ya kalau di pergaulan ya. Tapi kalau lu ngelupain pergaulan yang membuat Deddy Corbuzier jadi Deddy Corbuzier, yang membuat gue sukses, yang membuat gue sampai detik ini ya sulap. Sulap ya. Sulap. Walaupun gue berhenti ya main sulap. Iya. Tapi maksudnya em, reaching this point ya karena sulap. Dan dari kecil pun seorang Deddy Corbuzier remaja muda itu banyak terbantu oleh sulap. Kalau nggak ada sulap, gue tidak akan pernah berada di posisi ini. Itu dari kecil, dari gue sekolah juga pentas kesenian gue main sulap, dapetin cewek dari sulap. Gimana cara dapetin cewek dari sulap? Ya contohnya kan kalau zaman dulu cowok-cowok main gitar, gue bisa ngeluarin bunga gitu, tiba-tiba. Iya, tersipu-sipu. Itu cewek dulu, kalau cewek sekarang kasih duit biasanya. Pentas pertama lu umur berapa? Yang lu maksudnya Gue ya lupa, tapi kayaknya di sekolah. Kalau pentas pertama kayaknya di sekolah, malam kesenian gitu kan. SD gitu. SMP kayaknya. Trik apa yang lu tampilkan? Klasik lah, nonton Pak Tarno lah. Jadi apa? Tapi nggak pakai jadi apa gitu. Dia jadi sendiri, nggak usah lo omongin jadi apa. Nggak usah Nggak prok-prok. usah, nggak usah. Tapi kalau dapat duit pertama kali, kayaknya gue di Dufan dulu. Ah, lu pernah manggung di Dupan gitu? Pernah Dufan bayar 30.000. Di mana? Di tempat apa? Panggung Maksima. Panggung Maksima. Ya ya, klasik. Hiburan 90s ya. Orang habis naik wahana, duduk di panggung Maksima ada sulap. Iya, Panggung Maksima serius. 30.000 berapa jam? 30.000. Sejam lebih. Itu pintu tutup aja lah. Banyak setannya di rumah. Tahun berapa 30.000? Aduh, gue SMA lah. Mas sebenarnya harusnya lebih dari 30.000 lah. Cuman karena mungkin gue pada saat itu gue ikut pesulap-pesulap senior kayaknya gitu. Oh, mereka dibayar 30, ya udahlah gue ikutin. Bukan, mungkin mereka dapetnya lebih, gue dibayar 30 Oh, mana gitu. nih lo segini gitu. Kayaknya gitu. Cuman kan gue nggak bisa ngomong, gue nggak tahu juga. Iya. Kayaknya kemurahan juga sih kalau 30 sih. Rasanya apa ketika pertama kali dapat uang dari sulap? Percaya apa enggak? Ini sesuatu yang aneh tapi nyata. Gue pulang itu naik bus. Berhenti bus, gue harus jalan kaki karena rumah gue dulu di Petojo. Gue harus jalan kaki dari Hayam Buruk. Karena busnya berhenti di sana, gue jalan kaki. Terus gue ngeliat ada bapak-bapak, kakek-kakek tua ngorek-ngorek sampah, nggak bisa makan, nggak punya pengemis gitu. Percaya apa nggak tuh duit 30.000 gue kasih dia, sumpah. Jadi itu duit pertama gue kasih ke orang. Dan ini gue cerita bukan maksud ria. bukan maksud ria, cuman karena lu nanya rasanya apa. Rasanya ketika gue dapetin uang, gue bisa melakukan sesuatu yang selama ini gue nggak bisa ngelakuin. Salah satunya adalah ngebantuin orang. Dan dari situlah juga akhirnya dari usaha gue dan sebagainya bisa bantu bokap gue, bisa bantu nyokap gue, bisa bantu keluarga gue sampai detik ini. Akhirnya kebahagiaan itu karena bisa membantu orang lain itu. Kalau gue merasa iya, gini, gue nggak munafik mengatakan bahwa gue juga butuh kesenangan pribadi, ya. Jadi maksudnya, ya apa, bikin yayasan dong, bikin masjid dong, enggak, gue nggak ke sono, gue nggak sana. Gue membantu apa yang bisa gue lihat. Yang di dekat lu aja gitu ya, yang gitu. terlihat. Yang terlihat, itu pasti. Ada keluarga yang butuh. Ada keluarga yang butuh, gue kasih. Ada orang di depan mata gue yang butuh, gue kasih. Ada orang yang semuanya yang ada di hadapan gue ingin memastikan bahwa hidupnya sejahtera. Masalah perdamaian dunia itu nomor sekian. Gue rasa masalah itu di luar jangkauan gue, gitu. Masalah itu, karena tanggung jawabnya terlalu besar. Gue tidak yakin bahwa gue bisa semaksimal itu dibandingkan gue kebesaran ngomong tapi nggak jadi-jadi.
lebih baik apa yang ada di depan mata gue lakuin, termasuk ke pembantu rumah tangga gue, ke ART gue dan sebagainya. Ini makanya ART gue yang sangat gue sayangi itu, dia baru kayaknya bakal nikah, mau pindah ke kampungnya, stres gue. Lu kehilangan ART yang udah bertahun-tahun. Iya, karena dia dari kecil di tempat gue sampai udah kuliah, sampai mau lulus S1. Oh, lu sekolahin? Gue sekolahin. Gimana? Semua bantu rumah tangga gue kuliah. Gimana membagi waktunya antara mengurus rumah dengan kuliah? Nah, yang penting kuliahnya dulu. Ngurus rumah gampang. Jadi mereka pergi gitu? Pergi. Dari rumah setiap Dari hari, rumah setiap hari kuliah pulang. pulang beres-beres rumah. Beres-beres rumah sebentar, PR, bikin kerjaan, tidur ya, bangun pagi kalau bersihin rumah, belajar, kuliah lagi. Tapi rumah keurus. Luar biasanya rumah keurus, walaupun rumah gini. Rumah gua termasuk besar. Tidak besar sekali ya. Tidak besar sekali kayak artis-artis yang kerjaan nggak ada tapi duitnya banyak. Apa sih? Kagak, lu lagi cerita-cerita mengharukan, sempet-sempetnya nggak sih? Iya. Soalnya ada yang begitu, Iya, bro. iya. Gue bingung. Anjing, kayaknya job banyakan gue gitu. Kayaknya gitu. sering Seringan di gue gue gitu. Kok kayaan dia gitu. Boleh dong. Kan orang boleh berburuk itu sangka. agen yang living. Oh, iya. Banyak itu Iya. downline MLM. Oh, iya. Nah, tadi gua ngomong apa sih? Ya Lu lah. itu sekolah kuliah. Apa pembantu rumah tangga. Jadi pembantu rumah gua tuh selalu menyekolahkan mereka sampai mereka S1 minimal. Harus. Dan itu di luar gaji. Di luar gaji, di luar uang jajan, di luar uang jalan-jalan. Lu kayak ke anak sendiri dong. Kalau lu jumlahin semua, Iya. manajer kantor kalah gajinya, bro. Kalau lu jumlahin sama jalan-jalannya, makannya, kan ada harus kasih uang makan, uang Iya, jajan iya. di sono, uang Iya. transport, uang buku, uang macam-macam, les Inggris harus, Oh, lu yang mengharuskan, lu dong. harus. Gue simple, gue sederhana. Gue sederhana gini. Dia kan kerja di tempat gue. Dia harus ngobrol sama gue, komunikasi. Dia harus ngobrol sama anak gue. Artinya tinggal dua pilihan. Kita masuk ke dunia mereka atau mereka bisa masuk ke dunia kita. Alangkah baiknya kalau mereka masuk ke dunia kita, mereka tambah berkembang, mereka tambah bagus. Kayak mbaknya kalau chattingan sama anak gua ngomongnya Inggris, bahasanya Inggris. Boleh juga, S1 juga. Ya udah gitu. Jadi lu naikin level mereka. Naikin level mereka sampai akhirnya kalau satu saat mereka keluar dari tempat gua, mereka ya siap gitu. Mereka siap. Udah ada 3 yang keluar dari tempat gua, bro. Setelah lulus itu. Iya, percaya apa tidak, yang keluar itu. Contohnya anak gua ulang tahun. Mereka datang beliin hadiah anak gua yang harganya jutaan rupiah. Anjing ya. Iya, berarti udah kerja. Berarti udah sukses kan sekarang kan. Iya. Anjing ya. Dan ya udah ya gua bahagia aja. Yang ribet buat gua adalah karena gua tahu bahwa mereka akan keluar. Iya, karena lu tahu ini lu mengeluarkan uang untuk sesuatu yang sebetulnya nggak akan bertahan kan ya. Iya, itu yang agak ribet karena akhirnya you need to teach a new person Iya. again and again. Plus kan ketika mereka sudah S1 atau apa kan mereka punya skill lebih dari sekedar mengurus rumah tangga mungkin ya. Jadi ya terpaksa harus keluar kali. Betul. Nah, mereka bahkan contoh yang paling sederhana aja gitu, kita lagi ngurus skripsi gitu, bikin skripsi ya kadang-kadang bikin skripsinya bareng sama gua, bareng sama cewek gua kalau ada gitu. Kayak begitu. Udah bahasnya udah kayak udah bahasan seperti itu gitu. Tapi dengan mereka keluar rumah lu tetap ada pembantu sekolahin lagi gitu. Tetap begitu ya. Kalau gue sih sederhananya gini, bro. Pembantu itu kan bisa dibagi 2 ya. Ada yang kerjanya ogah-ogahan, malas, yang iseng kerja, tahu kan ada yang gitu. Ada yang memang mereka sebenarnya kerja karena mereka butuh
dan mereka mau kerja. Kalau kita dapetin orang yang mau kerja dan beneran mereka bisa kerja, artinya kan kita harus mempertahankan mereka kerja. Iya. Sebetulnya cara yang paling gampang mempertahankan mereka kerja di tempat kita adalah dengan ya disekolahin aja sampai pintar. Ya walaupun biayanya jadi lebih banyak. Betul. Tapi kan mereka juga akhirnya punya goals untuk diem, untuk stay di sana, untuk jadi lebih pintar, untuk sekarang udah ambil paket C, ambil paket apa, terus kuliah, udah masuk kuliah, nggak mungkin ya tiba-tiba gue kuliahnya belum selesai, berhenti dan sebagainya, gue marahin pasti, gitu, sayang banget gitu. Tapi ya that's what happened, dan udah berjalan more than 3, udah berjalan lebih dari 3 orang yang seperti itu, dan is worth everything, maksudnya gue nggak merasa rugi sama sekali karena bagus buat. Karena ini kembali lagi ke omongan lu soal kalaupun membantu, gue pengen membantu yang di depan mata. Ya makanya kan dia ada di depan mata gue gitu ya. Ya udah yang paling jelas aja kelihatan tuh ada dia gitu. Yang masa sih orang tidak ingin mengubah nasibnya dan sebagainya. Kalau mereka pulang ke kampung dengan ijazah S1, datang ke Jakarta mau jadi apa kamu? Jadi pembantu. Pulang kampung apa? Sarjana tuh anjing. Di mana? Di rumah Deddy Corbuzier, terus semua pada ngantri. Bagus lah kalau begitu, gue mah nggak masalah gitu, asal beneran kerja ya. Beneran kerja ya gitu, nggak Tapi masalah. dari 3 orang itu rata-rata kerjanya tetap terjaga ya. Sangat terjaga bro, dan I think it will trust antara gua dengan mereka, karena gua tidak pernah takut barang gua hilang. Belum pernah ada kasus. Gue itu orangnya sembarangan, oke. Gue bisa naruh, contoh nih, gue bisa naruh jam tangan yang harganya mahal di meja makan berhari-hari sampai gue aja lupa ada di mana. Itu sering banget. Dan yang gue tanya sama dia, ingat nggak di mana? Oh di sini pak. Tuh. Terus hal-hal lain, uang itu tidak pernah ada sepeser pun yang itu. Kenapa? Karena nggak worth it untuk mereka ngambil. Toh mereka udah dapat sekolah. Mereka sekolah, mereka punya masa depan yang lebih baik. Kenapa mereka harus ngancurin gitu loh? Ya mungkin ada orang yang bisa melakukan seperti itu ya. Gue nggak mengatakan semua orang sama ya, tapi maksudnya kan kita bisa ngeliat juga orangnya seperti apa. Berarti lu selalu dapat pembantu yang bagus dong ya? Enggak. Ada juga yang bermasalah. Ada juga yang bermasalah. Nyolong juga ada. Tapi kan justru kita menyekolahkan mereka itu setelah kita melihat apakah mereka itu mau berkembang. Oh, ya ini bisa nih kayaknya nih. Ini kayaknya bisa kita didik menjadi lebih baik. Makanya tadi gue bilang ada tipe-tipe orang-orang yang memang bisa dibantu, ada tipe orang lain yang nggak bisa dibantu. Ya lu nggak bisa maksain untuk membantu. Jadi setelah beberapa tahun lu ngeliat, ini bagus nih. Ya, dan mereka mau dibantu, dan nggak perlu berapa tahun, gue mah 6 bulan juga kelihatan orangnya seperti apa. Lu orang apa bisa dengan mudah menilai orang? Seperti tadi gue bilang, gue bukan masalah mudah menilai orang, tapi gue berantakan. Jadi kalau lu mau nyolong, lu mau apa mah kerja 2 minggu juga udah nyolong gitu. Makanya ketahuan, oh ini Nggak perlu lama gitu. ah ini aman ternyata ini gitu. aman gitu, nggak perlu lama. Kalau mau jahat mah nggak perlu lama. Jadi ya akhirnya kita tahu lah gitu. Makanya lu selalu manggil penonton lu smart people karena lu memang seperti itu. Pengen semua orang jadi smart. Enggak lah, itu mah jualan aja. Gue jujur. Enggak, gue jujur. Selamat. Anda jujur. Selamat. Artis jujur. Jujur gue. Itu mah jualan karena gue tahu bahwa kita harus membuat branding. Dengan harapan yang nonton merasa bahwa mereka pintar. Dengan harapan kalau mereka tidak pintar, mereka mau berusaha lebih pintar. Ya nggak ada salahnya. Iya. Sebenarnya nggak ada salahnya gitu. Akhirnya kalau mereka bisa menjadi lebih pintar dari konten-konten gue, kenapa enggak gitu kan? Iya. Kan gitu. Pertama kali lu mengeluarkan panggilan smart people itu kapan sih? Gue YouTube tuh udah lama, tapi pada saat itu gue bikin motif kalau nggak salah. Terus gue harus manggil mereka nih apa gitu. Nah tujuan motif dibuat adalah untuk motivasi orang-orang. Makanya gue butuh panggilan buat mereka gitu. Dan is out of
the box aja keluar bahwa oke gue kayaknya mesti manggil mereka smart people, karena ketika orang mau mendengarkan itu ada dua orang, satu orang pintar, satu orang mau menjadi pintar. Ya udah gitu. Ya kalau ya yang nggak suka ada nggak, yang nggak suka juga ada juga, dan pintar juga untuk nggak suka, itu aja udah. Bodoh ting. Tapi lu selalu maksudnya jujur seperti ini, apa tidak ditutup-tutupi? Enggak, gue nggak pernah nutupin apapun. eh dan gue rasa itu kelebihan gue. Gue rasa itu kelebihan gue bahwa nggak ada apapun yang harus gue tutupin ketika gue berkarya atau membuat sesuatu, karena gue nggak siap kalau gue tutupin dan satu-satu tawan. Daripada lu jaim-jaim terus ternyata ketahuan beberapa tahun kemudian lu berbeda gitu. Iya, itu menurut gue. Lebih baik orang suka ya sok silakan. Makanya banyak orang yang mungkin nganggep nganggep gue sombong, belagu, nggak suka sama gue karena mereka ya nggak kenal gue aja gitu. Iya. Ya karena memang ya gue seperti itu gitu. Ya udah apa juga. Jadi lu tidak ada masalah dibilang belagu atau sombong. Tidak ada masalah karena artinya mereka tidak mau mengenal gue lebih baik dan dekat lagi, ya sudah itu aja. Nggak ada masalah. Dan lu pun tidak perlu usaha buat, ayo dong kenal gue lebih dekat gitu. Enggak ya? Enggak, karena buat gue nggak ada untungnya. Buat gue untungnya apa? Nggak ada untungnya buat gue. Gue nggak gaul jalan-jalan nongkrong bareng artis-artis. Enggak lo ya? Enggak, mana pernah. Nggak pernah. Anda tidak akan pernah melihat hal itu seumur hidup Anda. Nggak pernah. Gue nggak ke klub malam diskotik dijagain bodyguard, orang foto nggak boleh. Gue nggak begitu juga. Jadi gue tidak ada yang gue tutupin. Ya lu mah gini aja Ya gitu. gue mah teh gini aja. Gue teh orang rumahan. Serius? Gue teh orang rumahan. Gue orang rumahan. Gue nggak minum, gue nggak alkohol. Nggak. Dari dulu pun enggak? Dari dulu gue nggak dugem. Enggak, gue tuh orang rumah. Gue bener-bener orang rumahan. Jadi apa yang lu lakukan untuk menghibur diri lu? Nonton Netflix. Terus? Ini jujur kan? Iya. Nonton Netflix. Gue suka olahraga. Main sama anak. Ke bioskop enggak lu? Nonton. Kalau ke bioskop nonton. Karena film-film baru kan nggak ada di Netflix. Iya. Kalau itu lama. nonton. Itu nonton. Tapi gue bukan tipe orang yang suka jalan-jalan, ngumpul bareng teman-teman. Enggak gitu. Nongkrong di kafe. Enggak sama sekali. Makanya percaya apa enggak, tempat ini tuh banyak teman-teman gua gitu yang sering datang ke sini gitu. Datang aja tuh kayak open house gitu, yang lek contohnya. Itu terus banyak lah beberapa youtuber juga yang datang ya kita ngobrol gitu, beli pizza, beli apa di sini. Kalau mau nongkrong mendingan kesini aja lah ya, nggak usah kita aja. Gua akan menerangkan ke lu gitu. Jadi misalnya yuk nongkrong di sini, gua akan menerangkan ke lu, bro, gua punya anak. Gua akan terangkan, gua punya anak. Anak gua merasa lebih nyaman kalau bapaknya ada di sekitar situ. Lu mau nongkrong, ayo. Ke rumah aja. Yuk. Teh welcome. Bebas kalau ini mah ya, maksudnya mau berapa jam ya bebas. Betul, silakan, tapi nggak ya ada ke rumah masalah. aja, Ke tapi rumah nggak aja, usah gitu. kita ketemuan di luar ya. Karena buat gua ketemuan di luar itu pertama ngabisin waktu, pasti lupa, dan otak gua pasti akan ngelupain yang ada di rumah juga gitu. Kalau gua pribadi gitu. Karena itu mungkin bapak gua kayak gitu dulu. Jadi gua kebawa, bapak gua kayak gitu. Gua tuh berugem, gua tuh bukan yang nggak suka dugem. Gue jadi tidak suka dugem gara-gara bapak gue. Kenapa? Karena pertama dan terakhir kalinya gue dugem pulang jam 3 pagi, bapak gue ada di depan gerbang rumah gue ketiduran sambil baca koran. Nungguin gue pulang, dia kebangun, gue pulang, dia bukain pintu, anterin gue masuk kamar, matiin lampu, terus bilang udah papa khawatir, udah pergi. Besokan nih gue nggak pergi lagi anjing.
Bukan dimarahin, ngerti nggak lu maksud Iya, gua? karena nggak enak. Aduh, Iya, kasihan iya, bukan bokap apa iya. dimarahin. Mungkin Nggak, kalau pada saat marah itu, pun enggak. enggak. Mungkin kalau saat itu gue dimarahin, Lu bakal bakal berontak. berontak. Atau mungkin kalau saat itu bokap gue udah tidur duluan, Hmm, gue akan dugem karena berarti oh nggak masalah. iya. Ngerti nggak maksud gue? Iya, iya, iya. Ini ada seorang bapak nungguin sampai jam 3 pagi karena khawatir. Karena khawatir. Karena khawatir. Nah, Lu, besokannya, minggu depannya teman-teman gue itu kan waktu itu SMA lah ya. iya. SMA udah mau kuliah tuh gitu. Yuk kesini yuk. Wah zaman dulu mah daerah-daerah Gajah Mada, Lokasari segala lah kalau lo tahu. Yuk sini. Aduh nggak mau gue, nggak bisa gue. Kenapa lu nggak boleh? Ya, kenapa nggak bisa? Nggak boleh, ngomelin ya. Bukan diomelin, gue kesian bapak gue. Gue ngomong gitu. Hah kenapa emangnya? Gue cerita teman-teman gue, bapak gue nungguin. Dan pada saat gue cerita itu teman-teman gue kaget. Mm-mm. Karena either mereka diomelin atau bapaknya udah tidur. Ini ditungguin. Ini tungguin, gue bilang bapak gue nungguin. Gue nggak diomelin, bapak gue nungguin. Jadi gimana ya gue bilang. Hmm. Gue mesti gimana, dan gue ngomong pada saat saat tungguin itu gue bilang papa tidur aja gitu. Hmm. Ya nggak bisa tidur lah kalau kamu belum pulang. Lu makin Ya, terenyuh. gimana tuh? Susah kan? Kayak, aduh. Dalam arti sekarang udah gede brengsek nih kan, pinter banget nih caranya. Psikologinya hebat ya dia. Psikologinya hebat itu, dan itu yang dilakukan, makanya akhirnya itu membentuk gue menjadi gue yang ya mereka kayak gue temenan sama lu, gue ceritain sama lu kenapa gitu, bukan gue gaya-gaya oh gue nggak minum, gue nggak dugem, gue nggak apa, bukan, karena pada saat kecil gue digituin. Berarti bapak lu bukan yang tipe melarang mengatur anaknya. Gue nggak naik kelas aja, gue pernah nggak naik kelas nih, dia Kelas ngambil berapa? SMP lah, SMP 1 gitu. Gue nggak naik kelas, yang ngambil rapot bapak gue, kamu nggak naik kelas tuh kan, ya udah pulang gue diem, anjir gue diem, ya udah mau makan di mana kita, udah dibahas pun tidak. Cuma pada saat itu dong, oh nggak naik kelas ya udah. Aduh kamu gak naik kelas nih, udah dibahas pun tidak. Terus lu bertanya-tanya dong, kok nggak? Kenapa gak diomelin? Iya. Kenapa gak diomelin? Terus gue sempet nanya, gue saking penasaran pada saat itu setelah gue sukses. Ya definisinya sukses setelah gue bisa nyari duit sendiri lah ya. Gue nanya kenapa dulu pada saat gue nggak naik kelas bapak nggak marah gitu. Bokap gue jawab ya karena kalau papa marah juga kamu udah nggak naik kelas katanya. Tidak mengubah keadaan. Nggak ngerubah apapun juga gitu. Ya udah nggak apa-apa kamu nggak naik kelas, ya nggak apa-apa, pengalaman kan buat kamu, pengalaman kata dia. Gimana dong? Bijak atau tidak peduli itu? Antara bijak dan tidak peduli, tapi berhasil gitu aja menurut gue. Jadi seumur-umur lu belum pernah dimarahin? Bokap ya? Iya. Belum. Adik-adik lu pun, lu anak pertama apa anak? Gue anak terakhir. Anak Gue terakhir. anak ketiga dari 3 saudara satu-satunya. Enggak, jadi meninggal apa gimana? Gue anak ketiga Dari 3 saudara satu-satunya. Anak ketiga satu-satunya Iya, anak ketiga satu-satunya. dari 3 saudara. Ya kan gue gak tahu kalau bapak gue ada main sama siapa gitu. Jadi kakak-kakak lu pun nggak pernah. Enggak, gak pernah diomelin. Gak pernah diomelin. Apakah kalian selalu baik di rumah atau memang apa? Mungkin karena gak Gimana? diomelin jadi baik. Gitu. Iya. Kayak gue ke anak gue, kalau gue ke anak gue malah pernah marah gitu. Gue malah pernah marah kalau gue ke anak gue, karena tapi sekarang udah gak pernah marah sama anak gue, paling sekali seumur hidup gue. Kayak gue punya rules sama Aska, kamu boleh ngapain aja silahkan, ngapain aja silahkan, satu kamu gak boleh bohong apa-apa. Sok mau ngapain teh, sok silahkan, bohong abis gue maki-maki, gue bilang gitu. Bener, kamu bohong abis papa marahin, tapi kamu mau ngapain aja sok ya kan, nggak akan papa marahin. Nonton bokep nonton dah gitu, tapi cinta sama gue. Ya, ngerokok, tapi Cita cerita. sama. Mending gitu. Dan dia pernah bohong.
Karena waktu saya tuh masih kecil mungkin, jadi akhirnya dia masih tidak Tidak. takut kalau bener nggak nih bapak gue begitu gitu mungkin Oh, gitu. Gue udah lupa masalahnya iya. apa, tapi sekarang ya udah, dia terbiasa dengan ada apapun dia cerita sama gue, dan gue tidak boleh marah karena gue sudah mengatakan bahwa gue tidak akan marah. Meskipun itu hal yang paling sebenarnya ada kan beberapa yang anjir gawat. Ada nggak yang masuk maksudnya yang lu berusaha tetap nggak marah tapi sebenarnya yang dia ceritakan tuh cukup ya bikin lu shock juga. Ya ada ya, contohnya kayak misalnya, gue nggak mau nyalahin siapapun, tapi misalnya contohnya anak umur 12-13 tahun kan mungkin dari teman-temannya ada yang ngasih lihat pornografi dan sebagainya gitu. Ya ada, ditemuin, gue nemuin di handphone dia. Hmm. Tapi lu berusaha setia dengan Gue nemuin di handphone dia karena gue tahu password handphone dia, dan dia tahu gue boleh ngecek handphone dia. oh memang kesepakatan. Iya. Pada saat gue lihat lagi iseng, gue lihat anjing ada gambar begini nih misalnya gitu kan. Gue nanya, do you save pictures? Kata, oh ya, yes I do, katanya. Is that okay? Terus Dia nanya gitu. lu bilang apa? Gue bilang, that's okay, as long as you tell me and you know what is it for. Ada batas-batas yang kamu tidak boleh lakukan. Contohnya kalau kamu udah ngeliat begini terus kamu jadi gangguin cewek di sekolah, itu nggak boleh. Ya jangan munafik lah, itu maksud gue. Iya. Setidaknya itu gambar sama cewek ya. Iya. Jadi lu tenang. Nah kan. Gak usah dilanjutin dong. Iya. Iya ya. Ya maksudnya gini, bapaknya juga punya gitu. Iya. Iya. Saya kan juga, ya saya juga ada gitu gambar-gambar begitu mungkin di handphone saya. Ada. Ada lah. Kenapa? Udah dewasa kok. Iya. Kenapa? Enggak sih. Salahnya di mana saya udah Enggak dewasa? salah, gue cuma bilang kan gue juga nggak bilang itu salah. Iya. Kan Lu gue cuma udah dewasa. Saya juga bukan manusia sempurna. Ada. Daripada bilang nggak ada terus nanti satu saat ketahuan ada. hubungan lu sama Aska sedekat apa? Wah, kalau dia sedekat apa, deket banget bro. Maksudnya temen. Temen, tapi penjaga tetap ada wibawa bapak itu gimana? Nggak perlu, karena gue temennya dia, nggak perlu ada wibawa ayah juga. Gue temennya dia. Lu tidak perlu sesekali menunjukkan bahwa gue bapak lu. There are things yang gue bilang, Aska biar gimana pun kamu tetap anak papa, kamu dengerin kalau masalah ini. Kamu mau ngelakuin serah, enggak apa-apa. Tapi sebagai seorang teman dan sahabat yang akhirnya dia pun chat gue sebagai seorang teman dan seorang sahabat, contohnya begitu. Lu dengan bapak lu begitu nggak? Gue dengan bapak gue begitu. Lu cerita apapun sama bapak lu? Cerita gue, karena gue tahu gue gak akan dimarahin. Daripada gue sembunyiin, nggak enak di hati, gue cerita. Nah Aska pun begitu gitu. Kalau ada sesuatu, ya contohnya gini lah, yang paling sederhana aja kalau anak pas anyway dia tuh masuk kemarin dapat penghargaan sebagai murid terbaik di sekolah. Terbaik di sekolah, bukan di kelas. Satu di sekolah. Kelas berapa dia? SMP sekarang. Contoh paling sederhana, pasca besok ada PR 3 biji, dan Aska capek banget, tadi baru olahraga, terus baru boxing, dan Aska mau main game. Oh dia bilang. Dan Aska mau main game. Oke. What is the worst thing happen? Apa yang terburuk yang terjadi? Aska nggak keburu PR-nya. Dan kalau nggak keburu PR-nya gimana? I will have problem at school tomorrow. Mau kamu gimana? Kalau Aska nggak keburu, Aska besok nggak sekolah. Oke. Ya udah. Jadi lu selalu ngain ya? Kalau lu begini, konsekuensinya begini. Apakah lu siap gitu? Nggak, jadi kalau begini, besok nggak sekolah. Iya, mungkin Aska besok nggak sekolah. Ya udah, oke. Tapi gini, nggak apa-apa. Mau berapa kali sebulan begini? Give me a number.
Asik. Nggak apa, give me a number. Two. Two, deal. Oke, tuh. Oke, deal, tuh. Deal ya? Oke, deal. Jadi dia punya tabungan untuk nggak masuk sekolah, nggak bikin PR 2 kali sebulan maksudnya. Tapi kan is by deal kan. Ya, ada Harus negosiasi. negosiasi kan gitu kan. Nanti ketika dia udah, jadi jadi menariknya adalah yang kalau satu udah nih, yang dua ini disimpan. Kayak belum kepake nih. Waduh, besok ada, gue kerjain lah supaya yang dua tuh, yang supaya satunya tuh masih kesimpan gitu kan. And it works ternyata itu. Karena dia jadi siswa terbaik juga Iya, ya. dan Dengan itu mas, kesepakatan boleh bolos 2 bener, kali. karena begitu ada yang kedua ini dia nggak mau ngabisin kan nih. Jadi kan dikerjainnya supaya ini simpan gitu loh. And it works. Dan dipakai aja pada saat misalnya ada game baru yang dia mau main sampai pagi gitu misalnya gitu, ya udah kan. Dan gue harus terima. Dan tidak berat ya jadi single parent buat lu. Enggak bro, bohong kalau orang bilang berat, bohong. Meskipun orang bilang anak butuh sosok ibu. Dia nggak pernah kehilangan sosok ibu karena gue cerai baik-baik. Itu yang bedanya. Jadi dia ibunya masih tetap dia punya gitu kan. Ibunya masih ada, ibunya masih sayang dia, bapaknya sayang dia, dan dia nggak pernah merasa kehilangan. Gini, sistem cerai gue tuh bagus. Gimana maksudnya? Anjing ya. Gimana sih sistem cerai yang bagus tuh? Gue ketika mau cerai itu gue ngobrol sama bini gue lebih dari 2 minggu. Bagaimana bercerai yang baik dan indah. Karena gue base-nya psikologi. Gue tahu anak akan terpukul. Jadi gue membuat konsep gimana supaya itu bagus. Tidak membenarkan perceraian, oke? Tidak membenarkan perceraian. Dengan biasa ntar warga 62 ya itu anjing lah ya. Tidak membenarkan. Tapi kalau itu terjadi, gue lakukannya seperti ini. Jadi pada saat itu gue ngomong sama Aska umur 5 tahun kan. Aska pakai Inggris waktu itu ya. Aska, me and your mom, I think we will get divorced. Kita mau pisah. Kaget dia. Terus dia mau nangis. Aska ikut siapa? Nggak ikut siapa-siapa. Umur 6 tahunan kayaknya, 5-6 tahun. What do you mean nggak ikut siapa-siapa? Ya Aska tetap ada di sini, di rumah ini, tidak berubah. Papa mama ada di sini. Hah? You say you want to get divorced? Iya. Papa mama get divorced as husband and wife. Bukan as your parents. Jadi Aska nggak pindah rumah? Enggak. Mantan bini lu? Nah, oke, ini dulu satu. Iya. Udah. Kira-kira kalau lu jadi Aska lu ngomong apa? Nggak bisa ngomong apa kan? Iya, cerai tapi tetap ada di rumah. Terus buat apa cerai? Iya, benar kan? Nggak bisa ngomong Iya. kan? Jadi dia bilang, oke, udah, oke, fine. Udah, terus dia main lagi. Udah kan? Iya. Apa yang terjadi? Yang terjadi, rumah tersebut gue ganti atas nama anak gue. Oh. Oke? Iya. Atas nama anak gue. Aktenya. Aktenya. Gue sama bini gue ngomong, ini rumah atas nama Aska. Dia tinggal di sini. Kita yang gantian ke sini. Oh. Jadi dia nggak di rumah papa. Jadi Di rumah tidak gua. ada secara Di rumah ini ini. pun Di dia rumah di rumah papa. bapaknya atau di rumah ibunya. Nggak ada. Bapak dan ibunya ke rumah dia. Gantian. Dan yang namanya gantian, apa? Yang namanya gantian, itu kan pasti selalu bersisipan. Iya. Bener nggak? Iya. Iya. Yang terjadi adalah ketika gantian bersisipan bisa 2 jam gitu. Jadi dia tetap dapat 2 orang tuanya. Iya, karena kan nggak mungkin. Lu udah keluar lu, gue Iya. masuk nih, nggak mungkin kan gitu kan? Karena kalian pisahnya Bisa baik-baik. baik. Jadi gue datang, tak emaknya masih ada, gue ngobrol sama mamanya, mama Aska, bla 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 bla. Terus sampai ini Askanya mau tidur, terus saya mau tidur ya, terus gue nanya sama mantan bini gue atau mantan bini gue nanya sama gue, lu mau, kita beli rumah ya, dia punya rumah, gue punya rumah, jadi beda rumahnya. Heeh. Kebayang ya, jadi Iya. akhirnya jadi 3 rumah nih. Rumah Aska, rumah lu sama rumah mantan bini lu. Iya. Jadi 3 rumah ya, oke. Dan ending-endingnya
Nih kamu mau tidur ya udah. Siapa yang tidurin? Biasa kan kadang-kadang emang kita gantian. Jadi sebelum bisa pun tidurinnya gantian gitu Oh, maksudnya. Karena nidurin. kalau gue lagi kerja Iya, ini kalau diklonin sama ibunya. mamanya lagi lagi telepon-teleponan sama temennya atau lagi apa gini, udah gue tidurin dulu deh, gitulah gitu intinya. Coba tidurin, ya udah gue tidurin. Terus gue nanya, lu pulang nggak? Ya udah pulang, ya pulang. Besokannya ini, kadang-kadang kemalaman, gue nginep sini ya, ya udah gue juga nginep sini lah, ya udah. Kamar ada berapa biji, soalnya apa? Ya, jadi anak tuh tidak pernah kehilangan orang tuanya. Nggak pernah. Jadi dia tidak pernah merasa ayahnya pisah dan ibu. Cuma status kalian aja secara hukum sudah bukan suami istri. Basicnya itu, Iya. statusnya secara hukum bukan suami istri. Tapi dia nggak, sampai detik ini nggak pernah merasa. Sampai detik ini. Iya. Sampai detik ini lah, sering banget mantan bini gue ada di rumah situ ya, sering banget. Meskipun sekarang lu ada pacar, tetap aja santai ya. Ya santai, ya tidak pernah ada masalah karena buat anak gue itu rumah anak gue di sini, mak bapak gue gantian. Nih contoh, ini anak gue di rumah, Iya. anak emak gue di rumah, emaknya di situ. Dia tinggal jalan kaki kan, Iya. ya kan? Nah, nanti gue sana. Nah, terus emaknya mesti di situ terus sampai malam, terus silakan. Gue mau di situ sampai malam silakan. Yang berani musir siapa? Rumah siapa? Rumah anaknya. Iya, yang bisa musir teh. Yang punya rumah. Iya, ya udah beres kan. Mau ngomong apa lu? Lu memikirkan itu selama 2 minggu itu sebelum Iya, cerai. gimana caranya supaya ini anak tidak mengalami itu? Ya, karena kalian sama-sama mencintai Aska, Iya. meskipun sudah tidak Iya, saling iya. mencinta. Dan tidak ada yang bisa ngusir. Siapa yang bisa ngusir? Gimana cara ngusirnya? Keluar lu nih rumah anak gue. Anak gue juga. Gitu Iya, kan. iya, Udah nggak iya, bisa iya. ngusir. Sungguh smart ya. Sungguh smart. Luar biasa. Lu pemikir ya, Dede. Lu tuh pemikir. Ya karena pada saat itu gue tidak mau dia gini, konsep cerai itu kan suami istri yang berpisah, bukan ayah ibu dan anak. Pada saat itu gue berpikirnya gitu. Jadi gimana caranya supaya si Aska tidak pernah merasakan apapun tentang perceraian gitu. Jadi kalau lu nanya sama anak gue gimana, papa mama divorce gimana, ya nggak ada masalah ya, sekarang pun nanya gitu ya nggak ada masalah, so what? Apakah lu selalu memikirkan baik-baik setiap keputusan dalam hidup lu? Kalau itu penting ya, Selain perceraian tadi, apalagi yang lu putuskan baik-baik? ya contohnya gue berhenti sulap, ya itu dipikirkan baik-baik. Berapa lama lu memikirkan Berhenti sulap? iya, keputusan itu? 2 tahun sebelumnya Pemicunya? gue capek dan gue tidak punya waktu buat anak gue. Oh, lagi-lagi karena anak. Iya. Memang jadi magician itu Bukan bro, duitnya tuh dari show-show luar kota. Oh, ya. Yang gede tuh Off air. off air, bukan TV loh. Iya. Yang gede off air, dan off air sulap main sebesar itu. Yang gede itu adalah di luar kota, ya lu tau lah. Iya. Itu duit yang gede, Tapi lu mengorbankan waktu buat anak. betul. Tapi akhirnya, dan sulap itu gini, gue harus datang di 2 hari sebelumnya untuk lihat panggung, ngeset alat dan sebagainya, jagain anak-anak dan sebagainya. Terus show, abis show terus mereka harus bongkar alat dan sebagainya baru pulang. Jadi takes me 1 jam show, takes me 3 days. Walaupun duitnya gede. Segede apa sih? Tergantung show-nya. Iya. Tapi minimal 200 juta. Udah kayak Noah. Ya, Iya. udah kayak band-band gede. Iya. Dan tidak dibagi. Itu buat lu doang. Tim lu? Tim, tapi kan timnya kalau Noah kan Iya, banyak. bukan tim, mereka Iya, kan kru. bukan Personel. personel. Kalau gua kan tim. Ya, jadi memang sebagian besar buat lu. Betul. Kalau itu kan grup, beda Iya, dong. Nah, iya. itu minimal. Tajir melintir ya. Lumayan dari situ. Sangat lumayan. Gua termasuk salah satu magician di Asia dengan bayaran terbesar. Dan gua harus berhenti. Anjing. Tuh. Makanya 2 tahun. Tuh. Gila. Serius, gue harus berhenti. Dan gue tahu kalau gue berhenti pasti duit gue penghasilan dari sana habis.
Serius. Kenapa sampai akhirnya 2 tahun? Nah, kalau gue dari off air aja tutup mata per bulan 1 M gue. Hmm. Serius. Makanya berat sebetulnya ya. Berat, sangat berat. Sangat berat. Gue kasih tahu lu kenapa mau. Kenapa? Gue kasih tahu ya. Satu saat gue mau pergi show keluar kota, terus anak gue bilang Aska mau ikut. Terus gue bilang jangan, karena ini papa kerja dan capek. Iya tapi Aska mau ikut. Kenapa? Soalnya papa naik pesawat terbang terus, nanti kalau ini masuk kecil ya, bukan waktu kecil, maksudnya masih umur 9 tahunan. Gue berarti udah agak lama kan sebenarnya kan, masih umur 9 tahun gitu ya. Nanti kalau pesawatnya jatuh gimana? Oke. Terus oke. Gue bilang, loh Cak, kalau kalau pesawatnya jatuh, iya makanya kamu jangan ikut dong. Iya, biar enggak Iya. dua-duanya. Terus dia bilang, enggak, kalau pesawatnya jatuh, kamu mau jatuh aja, nggak apa-apa bareng. Bangke. Jadi gue kena bapak gue gitu, Iya, kena anak gue gitu. dua. Wah, gue mikir, waduh ini gimana ya? Ikut ribet, nggak ikut ribet. Akhirnya dari sana terus gue mulai berpikir, kayaknya gue harus mulai ngurangin. Oh, pertama dikurangin dulu. Karena kenapa dia mau ikut? Karena mungkin, bukan karena mungkin, karena memang waktu yang diambil itu banyak sekali di Sabtu Minggu kan, Oh, ya ya ya. yang dia lagi nggak sekolah Heeh. gitu. Sedangkan gue harus kerja. Gitu. Makanya gue nggak ngerti dengan adanya artis-artis yang bisa dari pagi sampai malam kerja, nggak ketemu anaknya. Gue nggak ngerti. Kalau gue nggak bisa. Nah pada saat itu akhirnya gue mengambil keputusan, kayaknya gue harus milih. Ya pilihan gue adalah kehilangan uang dibandingkan kehilangan waktu. Akhirnya dikurangin porsi, kurangin. Kurangin sedikit, terus akhirnya gue pikir, you know what, gue bilang, gue nggak punya banyak waktu untuk bisa tidur bareng anak gue, nggak punya banyak waktu untuk bisa ngobrol sama dia. Akhirnya gue stop. Yang lu 1 tahun membentuk badan itu setelah stop. Baru itu gue lupa sih, kayaknya tuh sebelumnya gue udah mulai olahraga sih. Tapi akhirnya dari sana tuh akhirnya gue berhenti dan ya udah terus truth to be told, oke, nggak ada masalah. Tidak ada masalah dengan keuangan gue, tidak ada masalah dengan kerjaan gue, tidak ada masalah dengan apapun. Untungnya kerjaan TV datang sebenarnya sebelum gue berhenti sulap. Oh. Tapi kan tetap gedenya kan dari Iya, off off air. air. Gedenya kan dari off air. Ya. Gedenya tetap dari off air. Dan ketika lu memutuskan untuk berhenti jadi magician, apa yang Aska bilang? Dia mendukung. Dia sangat mendukung. Dia tuh ya waktu yang ada buat dia lebih berharga. Dia sangat senang mendukung. Itu berarti berapa puluh tahun tuh? Ada 20 ada. Apa? Jadi magician. Ada bro. Dan berhenti begitu aja sampai sekarang katanya nih di studio ini dijual-jualin alat sulapnya. Gue jual-jualin apa? Gue buang-buang. Dibuang-buang. Mending gue jual-jualin. Gue buang-buang. Digergaji. Lu tau, manajer gue nangis Ngelihat itu. gergaji itu alat. Karena dia yang dulu ngurusin itu. Manajernya tetap manajer dia sekarang. Iya, tapi dia ngelihat itu perjalanan itu. Dia ngeliat itu sambil gergaji barang sambil nangis. Gue nanya, lu kenapa? Nggak apa-apa. Gue sambil nangis. Serius. Itu gue aduh. Ya, kayak gini. Pertanyaannya, kenapa gue? Tadi kan lu sama temen Iya, lu nanya, kenapa nggak menjual? kenapa kalau menjual agak sulit bro, karena aduh ini agak sulit ngomongnya. Satu, alat-alat ilusi dan sebagainya tuh mahal. Untuk ngejual banyak sekali orang Indonesia yang akhirnya buat alatnya sendiri. Alat gue tuh mostly ori. Ya, mahal. Biasanya pesulap lokal custom. Alat gue banyak kan ori,
dan Masih aman, enggak masih aman. dan kenapa Gua colok baterai. kenapa bisa kebeli ori ya mungkin karena pada saat itu ya shoe gue mahal lah intinya gitu lah. Dan ya udah akhirnya gue rusak-rusakin dan gue buang supaya gue nggak pengen main. Supaya tidak tergoda. Iya dong. Tapi yang kecil-kecil masih ada yang simpel. Nah kalau itu mah Receh, sulap receh dan gue kan gini, gue tidak pernah berhenti menjadi seorang pesulap. Ya tadi aja gue main sulap. Iya. Gue berhenti menjadi professional magicians. Iya. Gitu. Buat ke hobi atau ke temen atau Iya nggak bisa lah. Iya. Gue dari umur 8 tahun gitu. Tapi kalau dimintain, wah job gini, ya, udah. Tapi lebih santai nggak hidup lo? Karena kalau dulu kan lu karakter Bro, Dead Corbusier. barusan aja gue ditawarin sama TV 500 juta buat perform. Terus Jadi Corbusier comeback. Sumpah. Sumpah. berat banget cobaan lu ya. Beda ya, kalau Iya. di Indosiar tuh beda. Magic comedy. Magic Comic. Ya Magic Gue Comic. nggak main loh. Lu cuma duduk sebagai Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier terus gue nonton Orang magician sulap. yang bisa nipu gue. Ah. Gue pernah main di sana karena gue pengen main pada saat itu. Oh, nggak, moodnya lagi asik. Ada ini gue main deh gitu. Iya. Tapi kan beda dengan TV Iya. membuat Deddy Corbuzier comeback anjing. Gue pikir gini, oke, lu bayar gue 500 juta, gue bikin Deddy Corbuzier comeback. Abis itu gimana saya? Pasti banyak permintaan. Hilang lagi, berhenti lagi gitu, pensiun lagi. Udahlah. Gitu. Akhirnya lu bilang apa? Enggak, terima Gue kasih. bilang 500 juta itu cuman buat fee gue-nya doang loh. Gak termasuk dia bayarin alat, dia bayarin apa, dia bayarin Oh, itu bersih. Produksi lain lagi. lain lagi. Lu mau bikin show Lu sespektakuler mau bikin apapun, show harga 3 miliar ya dibayarin 3 miliar ya gitu misalnya. Ngerti gak maksudnya? yang Jadi, penting lu mau kita biayain itu. yang penting gue mau bayarin. Anjing. Buat ulang tahun salah satu TV sebelum ulang tahunnya gebrakannya adalah Deddy Corbuzier comeback. Ya, itu gimmick yang menarik sih. Sangat menarik. Orang kangen kan lihat. Iya, buat dia sangat menarik. Buat saya kayak orang udah tenang-tenang digangguin gitu. Kalau 2M lu gimana? Kalau kan sekarang 500 juta, mungkin tidak terlalu berat godanya. Ya kalau bercandanya kalau 2,1 gua ambil gitu ya. 10M ya gua nggak mau. Karena nggak harus memikirkan konsekuensi setelah itu. Karena gini bro, karena setelah itu tidak ada habisnya. Setelah itu apa gitu? Itu pertanyaan gue cuma setelah itu apa gitu. Setelah itu apa? Gitu. Ya kita bicara duit 2M lah ya. Ya duit yang mudah untuk didapatkan kan sebenarnya kalau begitu melakukan itu. Iya. Buat gue ya Kalau ngambil itu. sangat mudah untuk dapetin 2M main gitu doang 1 jam gitu kan. Show. Cuman setelah itu tanggung jawab gue terhadap jadi klise kedengarannya, tanggung jawab gue terhadap diri gue sendiri jadi tolol gitu. Karena lu udah punya komitmen sebelumnya untuk berhenti gitu. Karena gue udah punya komitmen untuk berhenti dan gue menikmati hal itu. Kalau gue punya komitmen tapi gue nggak menikmati, Iya. mungkin gue ambil tuh. Ya, ini karena lu sudah hidup Ternyata tenang dan enak damai ya ternyata. enak ternyata gitu. Enak ya, santai ya hidup gue ya. Gue punya acara TV yang udah jalan 10 tahun. Hitam Putih itu udah jalan 10 tahun. 10 tahun ya? 10 tahun. Salah satu talk show terpanjang di Indonesia. Ada 10 tahun. YouTube gue jalan. Oke. Gue brand ambassador beberapa produk yang lumayan ternama. Kasarnya gini lah soalnya. Gue bisa makan enak kok udah. Tanpa harus menjadi Ngerti magician maksud lagi. gue ya? Iya. Gue bisa makan enak gitu. Iya. Gue bisa makan enak. Gue masih bisa jalan-jalan ke luar negeri.
gue bisa sekolahin anak gue di sekolah mahal saat ini Iya. tanpa itu. Iya. Nah, apakah dengan adanya itu akan membuat gue lebih bahagia lagi? Gue meragukan. Ya karena lu sudah mendapatkan yang lu penginkan semuanya. Iya benar, makanya kemarin tuh gue sempat ngobrol sama beberapa pejabat. Gue sempat nanya, gue nggak ngerti orang-orang yang korupsi itu. Orang-orang yang korupsi itu uangnya puluhan miliar di banknya, bahkan ada yang triliun. Tapi gunanya korupsi apa gitu? Udah banyak. Iya. Gitu. Kalau lu punyanya cuma 100 juta, Terus korupsi. terus korupsi 10 miliar, gue masih bisa terima gitu loh. Iya. Ya mungkin lu punya kepinginan punya mobil yang baik gitu ya, punya sekolahin anak yang bagus. Tapi uang lu yang korup-korup itu minimal di banknya 50 miliar. Itu di bank loh ya. Iya, bukan uang operasional. Bukan, itu di bank. Terus apakah menambahkan 100 miliar lagi akan lebih membuat lu lebih bahagia dibandingkan punya 50 miliar? Kan ada batasnya ya, bener gak sih? Iya, iya, iya. Tapi mungkin kan namanya rakus tuh salah ya. Apanya yang rakus kalau lu udah kenyang gitu loh? Ya mungkin mereka belum merasa kenyang. Nah, itu tuh belum habis. Tuh gimana ceritanya sih? Ya nggak ngerti gue. Mungkin buat gue itu penyakit gitu aja udah. Iya, iya, iya. Buat gue tuh itu penyakit dah gitu. Jadi sementara si tawaran itu sudah ditolak nih. Udah ditolak. Bongkar ATM juga tuh gue tolak. Ada Hah? bongkar ATM. Apaan? Apa bongkar ATM apa? Itu yang youtuber bongkar ATM. Lu pernah bermasalah nggak dengan individu artis yang lain dengan ucapan-ucapan itu? Bermasalah sih bermasalah sih kayaknya enggak deh kayaknya. Kan lu sangat Sebutin aja siapa sih. yang lu dulu pernah ngomongin apa program Uya Kuya itu. Gue tuh temenan sama Uya. Tapi lu ngomong-ngomong gitu, orang nggak tahu lu temenan ya? Nggak tahu. Gue temenan sama Uya. Uya tuh berapa kali ke gue berapa kali ke Uya ke rumah ini ngobrol. Uya itu misalnya lagi bikin YouTube apa segala, sering telepon-telepon, gue lagi bikin YouTube ini begini. Pernah, malah ada satu hal yang bodoh banget. Gue tuh pernah bikin satu video ngata-ngatain Uya. Terus? Ya. Terus video itu gue kirim ke Uya, minta dia promoin. Sumpah. Dan dipromoin sama Uya. Dia baik. Udah gitu orang-orang ngatain gua gitu. Dan ngatain Uya. Jadi ada yang ngatain Uya memang ngalah ini begini, ada yang ngatain gua ngurusin urusan orang gini. Gua pengen ngomong gitu udah mati. Lu lihat kayak itu yang promoin siapa gitu loh. Goblok gitu. jadi gini. Dan gua kalau ketemu Uya, gua selalu ngomong sama Uya gini, gua tuh enggak suka sama cara kerja lu ya. Kayak gitu gue. Maksudnya ya memang dia juga nggak suka sama cara kerja gue, ya udah gitu. Gue juga nggak suka sama dia punya konten. Ya udah. Bukan berarti gua nggak suka gue tuh nggak lu. musuhan. Iya, Gue tuh nggak musuhan anjing. Lu cuma bilang itu acara alay. Iya. Udah gitu. Gue tuh nggak pernah ya ini manusia. Enggak gitu. Lah, studio dia tuh di depan studio gue tiap hari tuh ketemu. Tiap hari gue ketemu dia. Jadi kalau ketemu, hey bro, gini. Gue lagi bikin video gini. Video apa lu? Gini, jadi gue bikin video gini. Oh, ntar gue kata-katain nih. Gue gituin. Lu alay banget lu bikin video anjing, gue bilang gitu. Terus dia jawab, ya kalau nggak gitu nggak ada yang nonton. Gitu. Ya udah gitu aja. Jadi tidak ada rasa benci. Gitu nggak sih maksudnya? Iya. Cuma kan publik beranggapan. Nah itulah dia salahnya masyarakat sekarang, tidak bisa membedakan antara tidak menyukai karya dan tidak menyukai manusianya. Gitu. Gue tidak pernah tidak menyukai orangnya. Gue emang tidak suka karyanya. Gitu. Udah gitu aja. Jadi ketika lu mengatakan karya seseorang buruk tuh ya lu cuma terbatas ya udah karyanya aja. Gini, menurut gua, ini adalah cara bikin YouTube yang salah. Iya. Dan gua ngatain lu kan, sering kan, bener nggak sih? Gua ngatain lu, gila itu orangnya bikin YouTube nggak modal banget begini. Iya nggak gua ngatain? Iya kan? Iya. Apa bedanya dengan gua ngatain Uya, gila bikin konten Alay. Sekarang boleh dong, gila ini alay banget ini orang bikin YouTube hanya dengan handphone begini. Ini nggak modal banget, alay, murahan, miskin.
Ayo, boleh nggak gue ngomong gitu? Iya boleh, Ya, memang kenyataannya ya begitu. sudah, tapi kan gue tidak ada masalah dengan lu gitu. Iya, 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 iya. Ini mah gue mah ngomong gimana ya, visualnya seperti itu gitu loh. Ya karena lu nadanya nada galak ya. Ya mungkin itu ya, jadi orang-orang rasanya, Lu tuh kayak iya. wih, ngapain sih ngurusin Mas Soleh mau bikin apa juga bukan urusan Mas Dedi. Nggak ada urusan itu, gue tuh gatel aja ngomongnya gitu Iya. maksudnya. Mungkin cara lu menyampaikan. Coba kalau lu menyampaikan programnya Uya itu ya gak alay sih ya. Kurang bagus, mungkin orang gak akan mengira lu benci, tapi kan lu kalau memberi opini selalu uh, uh. Iya iya mungkin sih, mungkin. Ya sama aja seperti kayak gini gue bilang, ya ini alay banget lihat ya. Tapi nggak mungkin kan, nggak mampu beli kamera tuh nggak mungkin gitu loh. Semiskin-miskinnya lu, nggak miskin anjing. Kan gitu. Kan gitu. Iya, iya, iya. Ini kan beli sepatu mahal bisa kok. Kenapa beli kamera nggak bisa gitu? Kan brengsek kan ini kan. Ya nggak mau aja gue aja. Ya udah gitu. Tapi ya menurut gua salah. Gitu. Iya, iya. Menurut gua loh ya. Iya. Nah, Panji tuh, Iya. kan gua kata-katain, bikin video kayak begini kan udah sering gua bikin. Gua sering banget ngatain Panji di YouTube gue, ngatain Panji di seminar gue, sering banget. Terus dia kalau ketemu gue 500.000 tuh deh subscriber gue, ngomong apa lu? Ya udah gue. Tapi kan lu bilang gua 6 juta. Ah, lu Iya, balik iya, gitu. betul, gitu. Allah baru 500.000. Gua udah 6,5. Lu nggak belum berhak nyombong sama gua gitu. Mungkin kayak gini kali ya, kayak gue kemarin ketemu Ernest. Ernest Prakasa. ngobrol-ngobrol. Dia kan sama Panji itu kan beda pandangan politik. Iya. Tapi pernah ribut nggak mereka berdua? Di Twitter doang sih kayaknya. Iya di Twitter ribut. Lu tau nggak kalau mereka ketemu kayak apa? Iya. Ya biasa aja. Ya udah gitu. Ya boleh beda pandangan politik, nggak masalah. Kemarin gue ketemu Enes ngomong gitu, anjing tuh Panji tuh ngomong, kurang ajar tuh Panji tuh ngomong begini tuh orang itu nih. Kalau tuh Panji, Enes tuh emang gila tuh begini. Terus ketemu di depan gua, Enes ya, lu gila lu Ji ya, brengsek lu Ji ya, lu begini ya dibelain. Terus Panji, lu juga sih begitu. Tai lu, terus ketawa sendiri kayak orang gila. Udah, gak ada masalah. Iya. Jadi kadang-kadang netizen kita yang kebaperan. Mereka merasa apa yang mereka anggap tuh bener ya. Iya, padahal yang tidak disukai kan adalah pemikirannya, bukan manusianya. Bukan manusianya yang nggak disukai, pemikirannya. Iya. Tapi memang lu tuh intimidatif auranya, Ded. Mungkin orang menganggap itu kan. Dengan badan lu yang keker, dengan cara bicara lu. Ya emang gue jualan nih begitu bro. Jadi otot-otot ini untuk mendukung intimidasi lu. Otot-otot ini menurut saya untuk jualan. Karena sekarang orang-orang yang bisa terkenal, sukses itu harus berotot atau lembek. Ntar salah lagi gue. Enggak, gue kan cuma ketawa. Gue nggak bilang itu salah. Oh iya. Ya kan, ini kan otot. Kalau Anda jadi ayam presto juga terkenal. Lebih mudah. Jadi ya gitu, jadi balik lagi saya tidak pernah ada masalah dengan Uya Kuya dan sebenarnya tidak pernah ada masalah. Tanya Uyanya aja lah gitu loh. Iya. Beres gitu. Uya malah, lu tau gak deh, gue tuh kenal preman. Untuk preman, gue kenal baik. Itu preman ketemu gue terus ngomong, jadi tuh nyari masalah ya sama Mas Uya. Gue bingung jawabnya. Terus gue bilang, lu jangan macem-macem lu ya gue bilang. Ya gue bilang, enggak, gue gak ada masalah lagi. Tapi orang-orang pikirnya gue ribut sama lu. Orang dia ulang tahun aja gue yang surprisein. Habis udah surprisein gue kata-katain lagi. Karena mungkin sebenarnya harusnya boleh gitu. Karena apalagi di stand up comedy kan kebebasan berekspresi kan. Lu ngerosting orang tuh kan bukan artinya lu benci Iya. kan.
Iya kan? Ya cuma pengen komentarin Iya pengen aja. komentarin aja, gue nggak suka aja ngeliatnya gitu. Iya, Tapi bukan berarti sebel. bukan berarti sebel, ya udahlah gitu Ya, aja. ya dia menganggap sesuatu menggelikan aja Iya, udah. lucu aja gitu Iya. buat kita. Ya itu sama kayak gitu. Cuman gua ke publik ngomongnya. Iya, cuman orang nggak ya ngiranya karena lu gitu, karena lu Mm-mm. keker, baju ketat, marah-marah kan, wah anjir nih cari masalah. Iya sih. Ya mungkin saya akan berubah habis ini menjadi lebih lembut, lemah lembut, baik hati. Tapi pada dasarnya lu seorang yang fisikal atau enggak sih? Dengan senang, oh lu bela diri 3. Ya, diri gua tiga, Apa win? tiga ya tiga. Wing Chun, karate, Brazilian Jiu Jitsu, tiga. Udah gitu apa nge-gym apa segala macam. Oh, lu orangnya fisik banget kan? Hmm, enggak sih, gua nggak pernah berantem di jalan. Seumur umur gua berantem di jalan 2 kali. Kapan? SMA sama kuliah. Dalam rangka apa itu? Mukulin tukang todong. Oh, lu menolong orang yang ditodong. Ada orang nodong gue pakai pisau, gue pukulin. Babak belur. Babak belur. Jadi dari dulu lu emang udah keker ya? Apa udah Nggak, dari dulu gue udah gue dari SMA udah karate, udah ban hitam. ban hitam? Ban hitam SMA tuh. Kuliah tuh gue udah dan 1. Dia pikir mau malak Cina kali ya? Kayaknya gitu. Ada bocah Cina nih. Ya, Cina-Cina jago kungfu kan. Dipukulin sama lu tukang todong. Gak gue pukulin Iya, lah. Gue maksudnya. pukul lah, Iya, itulah dipukul. intinya. Jadi gue kuliah udah sinpai. Udah guru. Kuliah karena dalam rangka apa tuh mau berantem? Oh, sorry, itu kuliah kejadian. Oh, yang tukang todong itu. Itu kuliah. SMA itu gue dikeroyok 4 orang. Terus lu menang. Menang. 4 orang itu kakak kelas gue. Gue pada saat itu ban coklat strip 1. Mereka kenapa? Gue tinggal 1 lagi hitam. Gue nggak tahu masalahnya apa. Gue belain teman gue ada yang dibully, gue belain. Terus mereka nggak suka gue ngebelain. Terus mereka tutup pintu ruangan olahraga. Terus gue lihat depan gue ada 4 orang kakak kelas gue. Wah, gue mau dipukulin nih gitu. Terus gue ngeliat, anak-anak basket. Anak-anak basket. Jadi berantem itu kan ambil yang paling gede dulu kita sikat. Teorinya gitu ya. Ambil paling gede dulu kita sikat. Jadiin tameng. Pokoknya 4 tuh jatuh aja sama gue. Ya walaupun habis itu gue hampir dikeluarin dari sekolah ya. Tapi gue ngomong, gue dikurung untuk dianiaya. Padahal gue ngebela yang dibully. Dan ini gue bela diri. Tapi hasilnya mereka berdarah, masalahnya hidungnya ada yang berdarah. Jadi tetap aja secara visual tuh gue salah. Iya, gitu. karena lah yang kalah Iya, mereka ya. gitu. Yang Visual- dianiaya iya, mereka. Secara visual gue salah. Jadi ya udahlah gitu. Tapi sekarang gue udah mulai berhenti lah, bukan berhenti, maksudnya udah mulai kendor lah, kayak dulu lah. Dulu temperamental. Bukan, gue bicara tentang bela diri. Bela diri. Udah nggak ini. Nggak, karena udah banyak yang tidak pada tempatnya tulang-tulang saya. Jadi Cedera. ini 8 kali dislokasi, copot dari bonggol. Gara-gara apa mukul samsak? Gara-gara sparring. Jadi ini copot dari bonggol 8 kali. Kaki tulang rusuk 2 kali patah. Udah Terus kayak gitu. yang lu dirawat itu kan gara-gara apa cedera juga tuh ya? Yang tulang sini masuk ke belikat kalau itu. Gimana tuh? Tulang dari Ini sini. tulang ini. Iya. Gue copot, gue masukin ke belikat ke sini. Itu gimana ceritanya? Dipiting krak. Masuk. Yang meeting lu segede apa? Yang meeting gue ya hampir sama gedenya sama gue, cuman gue pada saat itu tidak terlalu menganggap remeh. Oh, lawan sparring lu. Terlalu menganggap remeh gitu aja. Yang paling susah kan terlalu menganggap remeh. Yang patah gue 2 itu pun gue terlalu menganggap remeh. Gue patah 2 rusuk itu sama orang yang tidak bisa, sama orang yang baru belajar bela diri. Ditendang? Dilompatin pakai lutut. Ini lu. Pakai lutut kaki. Jirek.
sama orang yang baru, bukan yang Baru tuh berapa bulan? ya, baru 2 bulan lah. Bener. Karate atau apa? Waktu itu Jiu-jitsu? BJJ, Brazilian Jiu-Jitsu. Karena gue menganggap remeh. Ah, bocah. Bukan Iya. bocah, jadi gue terlalu membuat dia emosi. Oh. Lu ngeledekin dia pas Bukan sparring ngeledekin, jadi gimana? gue oke lu serang, pokoknya gue nggak akan nyerang lu, gue tahan, lu belajar terus. Nah udah lama emosi naik, gue masih nyantai, guanya tidak memperhatikan, dianya semakin lama semakin emosi. Gitu. Agresif ya. Agresif, tiba-tiba agresif. Dan pada saat crack patah, akhirnya yang gue lakukan adalah gue take down dia secepatnya, Supaya nggak lebih parah ya. supaya dia tidak nyerang lebih dalam lagi, karena buat gue mudah untuk ngalahin dia sebenarnya pada saat itu. Iya. Jadi begitu crack, anjrit, gue udah keringat dingin, secepat mungkin gue ambil, gue take down, gue kunci. Baru lu supaya bilang, dia nyerah, udah nyerah, gue duduk keringat dingin nggak karuan, jantung berdebar nggak karuan. Terus gue bilang gue patahin, dan gue nggak ke dokter pada saat itu. terus diapain? Gue pikir gue tidak patah, Oh, lu pikir cuma kayak sakit-sakit. ada sesuatu. Sampai 2 hari setelahnya gue bersin, terus gue pingsan. Kalau bersin tuh kan kayak orang Iya, hasil. ngeden semua ya, itu gua Di rumah? di rumah. Terus lu kenapa pingsan? Kenapa bersin? gue putih gitu. Ya, dokter Baru kata ketahuan. gitu, iya. Terus kayaknya penyembuhannya tidak semudah dulu Usia. dulu kaki pernah patah waktu karate. Sekarang kok lama? Lu udah jadi old man logam. Kok masih sakit? Iya, Iya, kok masih udah bukan sakit? Wolverine ya. Kok udah 2 bulan masih sakit gini? Dulu bela diri itu motivasinya apa nggak sampai 3 bela diri? Gue dibully dulu waktu SD. SD. Sering dibully, pulang nangis gitu. Seperti apa dibulinya? Ya, tas diumpetin, kayak gitu-gitu, bully-bully biasa sih Iya. sebenarnya. Cuman gue pulang nangis sampai nyokap gue tuh kalau antar jemput, nyokap gue tuh suka bikin agar-agar buat anak-anak supaya nggak ngebully gue gitu. Teman sekelas. Teman sekolah, pokoknya gue dibully Iya. aja. Terus kakek gue waktu itu guru kungfu, Oh, keren banget. keren banget. Jadi gue, kamu harus belajar berantem gini-gini. Cuman karena kakek gue tinggalnya di Banyuwangi, jadi nggak intens. Akhirnya terus gue ngambil karate dari SD. Supaya bisa bela diri. Rencananya begitu, supaya bisa membalas yang bully-bully gue. Rencananya gitu. Ternyata Ternyata the more you learn, the more you know is better to avoid. daripada menghadapi pertempuran, perkelahian itu. Lebih baik menghindar, karena bela diri itu sebenarnya sederhana. Lu menaikkan persentasi lu menang, tapi tidak menggaransi lu menang. Cuma menambah sedikit kemungkinan. Bisa mungkin besar kemungkinan. Contohnya gini, lu nggak pernah bela diri, bela diri gue 3, 80% gue menang, 90% ya, tapi 10% itu ada lo bro. Bisa jadi gue bawa pistol katanya, dor. 10% itu ada. 10% lu marah, gue tendang, lu ngambil pisau, lu tusuk, tuh ada. Gitu. Lu hanya memperbesar kemungkinan, tidak mengasuransikan, menggaransi lu menang. Makanya lebih baik menghindari. Lebih baik menghindar, kecuali lu dipepet. Iya. Gitu. Akhirnya seperti itu. Berarti sulap dan bela diri itu ya yang membentuk lu menjadi sekarang apa dengan segala macam karakter lu ini. Mungkin iya. Itu juga yang bangun Aska juga begitu. Aska juga bela dirinya gila-gilaan ya gara-gara itu. Sampai 5 ya. Aska 5 bela dirinya. Gue aja berantem sama dia takut sekarang. Serius. Gue berantem sama anak gue takut. Itu lu yang memaksa dia atau gimana awalnya sampai dia minatnya ke situ juga? Gue nanya sama dia, lu mau belajar apa, skill apa, suka apa. Dia mau belajar, pernah, Aska mau belajar piano gitu.
mau belajar main basket gitu. Terus gue ajarin, gue masukin basket, nggak pernah masuk lagi. Mau belajar biola, gue beliin biola, nggak belajar lagi. Sampai endingnya, ya udah maunya apa? Udah, sekarang mau belajar bela diri. Bener, yakin, udah. Akhirnya gue panggilin guru yang menurut gue terbaik. Dan dari sana akhirnya awalnya dipaksa, karena dia miau. Oh. Karena dia, gue ngomong karena dia minta dan karena dia mau. Bukan ayo, enggak. Oh, Tapi karena dari awal Aska belajar mau deh. belajar gitu. Awalnya dipaksa dulu, begitu dia mau gue paksa. Kan lu ngomong mau Iya. gitu. Bukan dicemplungin tapi dia minta. Ternyata malah jadi ini. Minta awalnya hampir mau menyerah. Terus gue bilang, ya udah kalau memang kamu mau nyerah nggak apa-apa. Terus mau belajar apa? Biola lagi balik. Enggak, mending inilah katanya. Ya udah. Sekarang kok berantem sama gue takut. Takut. Karena dia menguasai lebih banyak ilmu bela diri atau? Karena mungkin dia pertama proses kesembuhannya lebih besar dari gue. kedua dia pernah sparring sama orang yang umurnya 2 kali lipat, gigi rontok sama dia, bro. Masih belum kontrol. Tenaganya masih gede ya. Tenaganya masih gede. Tapi nggak pernah berantem. Cuma di latihan. Cuma di sparring doang. Tapi nggak pernah berantem. Karena gue selalu mengingatkan ke dia, gurunya mengingatkan, you're a killing machine di umuran lu. Mau benar mau salah, kamu mukul orang di sekolah, orang itu babak belur pasti. Jadi better not. Dan dia baru masih SMA lagi ya. Belum SMA. Masih SMP ya. Masih SMP, dan di sekolahnya pernah dapat badge di sekolahnya sebagai protektor. Oh. Mungkin sekolahnya tahu daripada dia berantem, mendingan dikasih badge protektor. Pinter kan? Dan badannya masih bisa lebih berkembang lagi dengan. Wah, gila. Tiap hari latihan. Dengan lu? Dengan gua iya, dengan guru private-nya dia iya. Oh, ada guru private juga di rumah. Karena lu punya gym di rumah. Karena gue punya gym, gue punya sasana, gue punya dojo di rumah, di dalam rumah. Ada gym, ada sasana, ada dojo. Sungguh salam olahraga. Jadi itu dipakai semuanya. Dipakai semuanya. Jadi buat gue memang itu penting gitu. Buat gue penting. Ini tadi baru chat gue. Like literally baru chat gue. Kan orang mungkin mikirnya I made up or anything. Pak, when I should I take the business or like 30 minutes before workout, oke. 30 minutes before workout itu. Jadi dia tuh lagi dia tuh lagi sakit, kena cedera, dia harus minum kayak Cataflam. Iya, buat pereda otot, apa pereda nyeri. Benar, dia nanya berapa lama nih sebelum Tetap latihan, meskipun sakit itu. Tetap latihan. Dia nanya berapa lama sebelum latihan dia harus makan. Dia nanya gua itu. Nah, ini latihan, itu beneran latihan. Ntar pulang latihan lagi sama gue. Lu juga sehari bisa minimal 1 jam. Minimal sejam, minimal. Diusahakan tiap hari. Diusahakan ya. Gila. Cuman di umur kita kan kadang kerjaan, kadang apa, Iya. agak sulit. Tapi diusahakan ya. Tapi kalau dia sehari 3 jam lah. Pantesan bicep lu gede ya. Ya lumayan lah. Tuh, tetenya bisa gerak-gerak. Ini nih kelebihan orang yang latihannya oke. Itu tuh gimana sih? Gua selalu penasaran dengan orang yang bisa gerak-gerakin tete. Caranya gimana? Gak bisa nerangin, bro, karena begitu ototnya terbentuk, ternyata otot bisa digerakin. Otak kita bisa merintahin otot, jadi ototnya harus ada dulu baru bisa digerakin. Tetenya Dedi punya pikiran sendiri. Yo. Oh ya, hitam putih menurut tuh kenapa bisa 10 tahun sukses? Apa berjalan? Mungkin karena tidak ada acara yang seperti itu. Seperti itu tuh seperti apa? Kita anti mainstream, kita nggak ngundang artis terlalu banyak, bahkan sekarang nggak pernah ngundang artis, kecuali ada Promo atau karya.
nggak pernah. Kita nggak bahas gosip sama sekali, nggak peduli gosip sama sekali, kecuali gosipnya nggak pernah sih sebenarnya, nggak pernah. Kita ngebahas eh mana ya, motivasi sebenarnya, motivasi ya, tapi jangan bandingkan sharing ratingnya dengan sinetron dan acara settingan lainnya. Secara rating memang tidak terlalu. Tidak terlalu bagus, tidak jelek ya. Iya, tapi tidak yang. Tidak jelek yang wah acara nggak ditonton, nggak, oke. Tapi tidak bagus-bagus juga. Tidak seperti acara settingan, Iya. tidak seperti reality, tidak seperti sinetron, enggak. Tapi niche-nya dapet, penontonnya setia dan penontonnya kelasnya A, Oh. gitu. Makanya pengiklan setia. Makanya pengiklan brand-brand mahal masuk ke sana karena penontonnya mampu beli, gitu. Jadi kalau sabun colek teh mungkin masuknya ke acara lain, itu sabun cair yang masuk ke gue. Makanya oke, promo film sering banget di gue. Iya. Nah, kenapa? Karena penonton gue adalah penonton bioskop. Iya, Nah, iya. contohnya begitu. Punya daya beli. Punya daya beli. Kenapa promo film tidak di acara yang lain? Nah, contohnya kayak begitu. Seberapa gede kendali lu terhadap materi hitam putih? Karena gue sudah 10 tahun, jadi gue lumayan besar. Mungkin gue duduk bersama dengan produser untuk menentukan arah kemananya, termasuk bintang tamunya dan sebagainya gitu. Jadi lu punya hak, jangan ini. Menolak. Punya. Dan saya pikir harusnya seorang host harus punya itu. Harusnya. Selama 10 tahun, berapa banyak orang yang lu pikir, jangan deh, nggak usah diundang dia. Banyak. Yang lu tolak. Banyak. Bukan karena like or dislike loh. Iya. Karena menurut gue penonton gue bukan ke situ. Segmennya nggak di situ. Segmennya tidak di situ. Bukan karena like or dislike. Yang sebenarnya teman gue kenal, gue tolak juga ada. Karena begitu gue pakai like and dislike, gue ngerusak si acara ini. Jadi lumayan banyak. Tapi menurut gue indahnya adalah karena kita sama-sama tahu. Gini, tadi kan gue bilang bahwa harusnya seorang host bisa memilih dan menolak bintang tamunya. Harusnya. Iya. Menurut gue. Lu bikin YouTube, gue rasa lu bisa ini bro, sejam 30 menit ya. Karena mungkin lu memang mau ngobrol sama gue. Iya. Bukan karena besok ini ya. Iya. Jadi pasti beda. Ya. Nanti kan jadi jelek gua atau gimana. Iya. Iya gak sih gitu kan. Gua bahkan tidak merasa bahwa ini harusnya ada di situ gitu. Terus gua harus bertanya gimana caranya. Iya. Kan kita seniman ya, bukan aktor ya gitu ya. Iya. Kan kita seniman ya, kadang-kadang kita nanya aja keluar dari kepala kita, apa yang kita tanya ya mau kita. Tapi selama 10 tahun itu hubungan dengan tim kreatif gimana? Kadang-kadang kan orang TV selalu tergoda buat menaikkan rating. Rating dan sharing tetap menjadi salah satu aspek penting. Tapi yang kita mainkan tidak keluar dari jalur, dalam artian oke nih, kayaknya kita ngundang-undang orang-orang yang berbakat, lama-lama orang mulai bosen nih. Kita ganti apa ya? Kita ganti dengan coba kalau kita bahas makanan-makanan unik gimana? Makanan unik nih, oke. Makanan unik jalan nih, oke. Makanan unik nih, lama-lama orang udah mulai kebaca nih besok makanan-makanan. Apa ya, kita lari kemana coba? Ini hewan-hewan eksotis, oke. Terus apa? Teman-teman difabel. Gitu. Jadi line-nya tetap di variety, non celebrity, non gossip.
Iya, jadi pertimbangan buat penonton tuh tetap ada di jalur itu Ya, ya. non selebriti, non gosip. Larinya tetap ke sana. Bukan artinya tidak pernah ada selebriti ya. Iya, tapi bukan yang gosip. Tapi bukan yang gosip. Wah, Ayu Ting Ting lagi ini nih, udah nggak. We don't go there. Lu pernah digosipin apa sih yang paling lu sebel di media? Banyak. Ini Deddy Corbuzier mengharamkan 5 artis ini masuk ke hitam putih. Gue sikat kan tuh media. Itu mereka dapat dari mana dasarnya? Nggak ada dasar. Nggak ada dasarnya sama sekali. Berasumsi. Berasumsi. Siapa aja yang katanya digosipin itu? Gue lupa ya. Uya Kuya. Uya Kuya. Lucinta Luna. Cika Jessica. Ayu Ting Ting kalau nggak salah. Ivan Gunawan. 5. Oke. Faktanya, mereka mungkin berpikir gue ribut sama Uya. Padahal enggak. Makanya mereka Iya. mau mereka lah. Oh, Iya. berarti ini nggak boleh nih. Jika mungkin mereka pikir gue pernah punya hubungan terus pisah, mungkin ribut nih, ya kan? Iya. Oke. Ivan Gunawan gue nggak tahu kenapa ditulis namanya di situ. Terus siapa lagi tadi? Lucinta Luna. Lucinta Luna mikir mungkin gue sering ngomongin dia dan gue nggak suka makanya disebut. Ayu Ting Ting juga gue kayaknya pernah ngomong salah satu acaranya gitu. Oh jadi nah itu dia mereka masih berpikir orang-orang yang karyanya gue nggak suka gue haramkan untuk masuk ke hitam putih. Which is faktanya adalah Uya udah 3 kali ada di sana. Ketika anaknya menjuarai acara sulap dan sebagainya pernah. Ivan Gunawan pernah di sana. Bahkan sebelum berita itu keluar, kita dapetin video dia ngasih ke bintang tamu gua pakaian dia desain ke anak difabel. Gitu. Cika Jessica co-host gue pada saat itu udahan. Lucinta Luna memang pada saat itu tidak bisa di TV. KPI kalau salah. Iya. Ayu Ting Ting pernah ada di hitam putih juga dengan apa gue lupa pada saat itu. Oh ini waktu itu kayak lebih one to one talk, eye to eye kayak gitu sama anaknya kalau nggak salah. Sebenarnya kalau mereka mau, nah yang gue nggak suka adalah kata-kata mengharamkan. Gitu. Sebenarnya kalau mengharamkan kan agak gimana gitu ya. Nah sebenarnya kan yang benar nggak usah 5 artis itu. Banyak sekali artis yang tidak bisa masuk hitam putih. Nggak usah 5, puluhan mungkin. Kenapa tidak bisa masuk? Karena memang kita bukan ke sana larinya gitu. Gimana ya ngomongnya? Orang tidak mengerti. Iya gitu. Ya kita nggak lari ke sana gitu. Nah kita larinya kemarin ada guru PNS yang nggak ada kakinya kok, bintang tamu gue. Gimana dong? Ya bukan soal artis nggak boleh. Bukan artis nggak boleh. Memang acara kita nggak ke sana gitu, anjing. Kalau dia mau ngomong gitu, gue bisa ngomong dong. Acara-acara TV lain, acara talk show lain mengharamkan orang-orang difabel datang. Karena nggak pernah diundang. Kalau logikanya difabel. begitu ya. Iya. Nah sekarang mereka talk show-nya gosip mengundang orang difabel. Tapi gimana coba? Iya. Kan itu yang gue marah-marah sih. Itu yang gue marah-marah banget. Itu gue beneran marah karena gue jadi ribut. Sama Lucinta Luna anjing. Kalau Lucinta Luna tiba-tiba ribut. Dia mengatakan gue mengharamkan dia, itu yang gue berantem sama dia. Lu kira tuh settingan? Enggak. Beneran. Gini, gue tahu dia mau datang. Dia udah DM gue mau datang. Jadi gue tahu dia bahkan datang, gue tahu. Kalau lu mau ngomong settingan, iya settingannya adalah gue tahu dia mau datang tuh udah tahu. Dia mau ngapain di sananya, gue nggak tahu. Itu jadi masalah. Sekarang udah berdamai? Udah, ya gue terangin begitu gue terangin ya memang gue mengatakan itu karena begini. Ya udah nggak masalah dan anaknya juga baik lah. Jangan diganggu aja.
Kalau berita lu mualaf ada yang tidak enak gak buat lo, maksudnya pemberitaan media? Ya ada tapi klise lah, kayak mualaf karena mau nikah, mualaf karena mualaf karena cewek. Hmm. Itu agak goblok lah menurut gue ya. Kalau mualaf karena cewek tuh cemen banget. Iya. Eh, gue nggak perlu mualaf juga bisa nikahin beda agama. Iya. Tinggal Kalau keluar negeri kayak gitu kan. Terus juga cari sensasi, cari sensasi, cari sensasi pakai agama tuh bukan gue banget gitu maksudnya. Gitu. Eh, terus apa lagi ya? Anak gue gimana? Aska masih ini Pascal Katolik. 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 Komentar dia mengenai bapaknya mualaf? Tidak masalah. Karena saya pun tidak memaksakan. Hmm. Gini, iya memang ada orang mengatakan bahwa dosanya nanti begini, orang tua gini. Tapi kalau Anda menakut-nakuti setiap orang begitu, bagaimana caranya bisa mengajak orang lain masuk ke agama Anda gitu? Maksudnya jangan ditakut-takutin dulu lah gitu. Iya. Biarinin aja gitu, maksudnya kan ya hidayah datangnya dari atas katanya. Hmm. Nabi Muhammad pun mengajak pamannya untuk mualaf tidak bisa kan Iya, pada sampai akhir akhirnya, hayatnya. sampai akhir hayatnya. Jadi ya kita usaha tapi ya tidak memaksa kan, endingnya begitu. Hidayah lu dari mana? Sebenarnya kalau gue tidak mengatakan hidayah, tapi karena memang gue di keluarga yang multi agama sejak dulu, karena gue bilang bahwa salah satu turunan gue juga pribumi. Terus teman-teman gue 90% muslim, hampir semua cewek gue muslim. Jadi gue memang nyaman dengan muslim yang baik, Muslim yang ramah. yang ramah lingkungan. Itu. Jadi sekeliling lu juga udah ini ya. Iya. Terus apa yang berubah dari hidup lu setelah lu mualaf? Menariknya banyak orang yang nanya apa yang berubah dan jawabannya tidak ada. Tidak ada dalam artian bukan negatif ya, tidak ada bukan negatif, maksudnya tidak merubah gua sebagai karakter, tidak membuat gua menjadi seorang yang fanatik, tidak membuat gua melarang-larang orang lain, tidak membuat gua tidak menghargai agama lain, malah membuat gua ingin memperjuangkan bahwa agama Islam itu sebenarnya baik. Jangan dicap keras, jangan dicap radikal, jangan dicap teroris, jangan dicap ISIS, dengan cara harusnya menunjukkan bahwa kita baik gitu. Bukan dengan berkoar-koar, Bukan dengan marah-marah. serem tuh orang kalau begitu kan. Tapi apa yang lu cari dengan menjadi mualaf itu? Maksudnya kan orang pasti mencari sesuatu ketika dia memeluk keyakinan baru. Mungkin kenyamanan. Nyaman aja gua. Nyaman bahwa gini bro, gua nggak tahu kalau orang lainnya, tapi selama ini ini jangan diinterpretasikan salah ya oleh orang-orang ya. Zaman sekarang kan suka motong-motong video. Selama ini berapa banyak sih orang-orang non muslim yang kalau dikagetin, astagfirullahaladzim. Iya. Banyak kan? Sama alhamdulillah. Masya Allah, assalamualaikum. Iya. Banyak kan? Sebenarnya kan budaya itu udah melekat ke kita. Jadi buat gue ya udah nyaman aja. Selama ini tiap azan denger azan, tiap lebaran ada acara lebaran gue. Udah nyaman aja gitu. Dan saya tidak mau mengatakan saya pindah karena saya tidak nyaman dengan agama saya yang dulu, enggak. Saya pindah karena menurut saya ini lebih cocok. Ternyata ditemukan kenyamanan dan kecocokan itu. Sebagian besar ya. Sebagian besar. Sebagian kecilnya yang tidak nyaman adalah karena judging dari netizen tersebut gitu ya. Dan itu salah menurut saya. Maksudnya kalau orang mau membuat agamanya lebih dikenal orang, maka harus disampaikannya dengan keindahan tadi, bukan dengan marah-marah. Itulah pesan-pesan bijak dari
Cina Mu'alaf. Anjir 1 jam 40 menit. Buset. Bikin nama yang baru dong. Hmm. Abu Azka Al Bintaroi. Iya kan suka gitu. Gua kan dikasih nama sama Kiai Ma'ruf. Oh, apa nama Iya. nama mualaf lu? Nama Islam? Ditambahin Ahmad depannya. Ahmad Dedi. Pokoknya tapi waktu itu sempat gue bilang janganlah, gue bilang ntar mirip Ahmad Dhani. Gua bilang. Cocok dong sama-sama belagu. Iya. Udah mau maghrib. Nantikan saya di apa sih? Gua tuh mau ngapain sih sama lu? Podcast. Iya, pokoknya itu. Tapi lu udah ngomongin semua, gue udah habis bahan anjing. Iya, lu cari dong. Lu kan host yang baik. 10 tahun jadi host. Iya sih. Iya sih. Ya dong. Ya udahlah. Kan lu lebih berpengalaman daripada gua jadi host. Iya, Jadi iya. harusnya lu tidak kehabisan bahan. Iya juga, bener. Dah, Dah. terima kasih ya.